Pasca era reformasi, industri media dan pers di tanah air tumbuh pesat. Saat ini ribuan media massa menyajikan beragam informasi mulai dari politik dan hukum hingga gaya hidup untuk dikonsumsi oleh publik. Namun di tengah derasnya arus informasi, media tak boleh alpa untuk tetap independen dan mendidik masyarakat. Itulah salah satu misi Pesta Media 2012 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen atau AJI pekan lalu. Mari kita simak liputannya berikut ini. Terus ada potensi cerita, nggak ada lanjutannya. Kalau sekarang jawab kan hanya yang bisa saya ingat. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta menggelar Pesta Media 2012. Acara yang digelar di Galeri Nasional Jakarta ini mengusung tema Go Deeper, Go Independent. Idenya ini dari anggota dan pengurus AJI Jakarta. Kami melihat perlu ada satu acara yang bisa mempertemukan mahasiswa, kemudian wartawan, kemudian konsumen media dalam satu acara. Kita ada acara edukasinya, ada acara hiburannya, kemudian ada acara refleksinya. Pesta media ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 10 dan 11 November lalu. Berbagai acara pun disuguhkan mulai dari workshop penulisan kreatif, fotografi jurnalistik, hingga pameran foto dari sejumlah anggota AJI Jakarta. Tujuannya untuk mendekatkan dunia kepada media khalayak. Itu teman-teman anggota kita yang sudah senior dan yang cukup dipandang di bidangnya, kita ajak untuk sharing di kelas jurnalistik. Ada menulis traveling, itu kan Mbak Elok di Kompas, kemudian meliput isu politik itu kan ada Pak Wahyu dari Tempo yang baru pulang kursus politik dari Berlin, dan macam-macam. Salah satu pengisi workshop menulis novel kreatif adalah Ken Budha Kusumandaru. Ia adalah penulis novel fiksi berjudul Shangri-La yang berlatar belakang kebudayaan Tibet. Menurut Ken, perhelatan ini dapat menjadi wadah dalam memperkenalkan media yang independen. Hal ini penting di tengah maraknya korporasi media yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Pesta media ini bagus karena dia nunjukin relasi antara Aliansi Jurnalis Independen dengan media secara umum ya, itu sudah berubah. Sudah ada penerimaan dari media gitu terhadap Aliansi Jurnalis Independen, sehingga diharapkan yang namanya media itu sendiri itu bisa ngikutin arusnya AJI gitu, yang lebih dalam memberitakan dan lebih bersih. Dalam workshopnya, Ken pun memberikan tips bagaimana menulis berita secara kreatif, yakni memadukan fakta dalam berita dengan unsur sastra. Ini agar khalayak tidak hanya dibombardir dengan informasi belaka, tapi juga dapat memaknai isi berita. Ya, kontribusinya adalah keterampilan menulis ya. Jadi supaya orang nggak kering. Tulisan berita, oke, orang bikin berita gitu, menyajikan fakta gitu ya. Tapi nggak kering gitu. Jadi ada unsur sastra, ada unsur prosa. Dan kalau orang bisa berprosa gitu ya, itu berbudaya gitu. Kita mengajari juga pembaca koran, pembaca media itu untuk lebih berbudaya. Selain menyajikan informasi secara kreatif, media juga tak boleh lupa akan misinya, yakni menyuarakan kebenaran dan tak jatuh pada berita sensasional semata. Aku berharap juga
masyarakat itu punya ekspektasi kalau dia baca berita itu harus dalam. Jadi nggak cuman gosip, nggak cuman kabar burung gitu ya, yang berita-berita yang nggak bisa diverifikasi gitu ya. Pesta media ini diharapkan dapat meneguhkan kembali komitmen kebebasan pers. Umar Idris mengatakan, kemerdekaan pers yang bertanggung jawab mutlak ditegakkan untuk mengawal proses demokrasi di tanah air. Kita dari interaksi di pesta media ini kita ingin menekankan kepada semua peserta agar sama-sama menjaga kebebasan pers, memajukan kebebasan pers dengan cara kita masing-masing. Ya, saudara, tayangan tadi menutup jumpa kita dalam Tempo Kini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meli Sintia beserta seluruh kru Tempo Kini undur diri. Kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam.